Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Semoga Jumat kali ini memberikan kontribusi besar kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi seorang muslim yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang muslim yang memiliki ruhut tadriyah, jiwa pengorbanan untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan semoga Jumat kali ini menjadi ajang muhasabah, introspeksi diri, agar kita menjadi orang yang lebih dicintai lagi oleh Allah, dan kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang insyaallah pada gilirannya nanti kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sungguh berbahagialah bagi siapa saja yang Allah angkat menjadi seorang da'i. Karena seorang da'i atau pelaku dakwah secara individu sudah Allah tempatkan pada kedudukan yang sangat terhormat. Hal ini disebabkan karena perkataan dan perbuatannya penuh ajakan dan seruan kepada agama Allah, sehingga perilaku dan sikap serta gaya hidup perilaku dakwah merupakan gambaran dari dakwah bilhal untuk mewujudkan satu antara ucapan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat Fussilat ayat 33. Maka tidak ada ucapan dan perkataan yang terbaik kecuali yang mengajak dan menyeru kepada agama Allah dan mengajak untuk beramal soleh. Sungguh merupakan sanjungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjalankan tugas ini. Pembicaraan apapun tidaklah dianggap baik kalau bukan untuk menyeru kepada agama Allah dan melaksanakan amal soleh. Akan tetapi perilaku dakwah pun atau pelaku dakwah pun harus waspada pula, mengingat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang amat jelas dan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada pelaku dakwah yang hanya pandai berucap, menyuruh kepada orang lain untuk berbuat sesuatu, akan tetapi ia sendiri tidak melakukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa pelaku dakwah bukanlah seperti calo yang menyuruh kepada orang lain untuk berbuat baik sementara ia sendiri tidak melakukannya. Akan tetapi pelaku dakwah harus menjadi pionir dan suri tauladan dalam melakukan kebaikan. Seorang calo manggil-manggil penumpang buat pergi ke suatu tempat, sementara ia tidak ikut pergi menumpang mobil tersebut, tentu tidak akan menjadi aib dan tercela karena perbuatan tersebut. Akan tetapi lain halnya dengan seorang pelaku dakwah, sungguh akan menjadi aib dan tercela apabila perilakunya seperti seorang calo. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelaku dakwah yang secara berkelompok melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar atas dasar panggilan iman mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik, sebagaimana yang Allah firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Ali Imran ayat 110. Maka seandainya semua pelaku dakwah terhimpun dalam satu ikatan, sudah tentu akan menjadi umat yang terbaik dan memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka selalu beramal ma'ruf nahi mungkar dalam segala situasi dan kondisi. Dan pada umat seperti itu sudah tentu akan subur amal soleh dan tertahan segala bentuk kemaksiatan, dan itulah umat pilihan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di dalam hadis Bukhari dan Muslim menyampaikan atas besaran pahala bagi pelaku dakwah. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seberat pahala orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun dikurangi dari pahala mereka. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya tanggungan dosa seberat orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa para pengikutnya sedikit pun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua Allah jadikan orang-orang yang selalu menyeru kepada kebaikan dan melaksanakan kebaikan itu sendiri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir di khutbah Jumat kedua ini, khatib hanya berpesan, seorang pelaku dakwah bukan berarti melenggang begitu saja mengajak, menyeru dan memberi penjelasan kepada masyarakat luas. Akan tetapi seorang pendakwah itu pun harus bisa membawa perubahan, merubah masyarakat yang melakukan syirik menjadi masyarakat yang bertauhid, mengubah masyarakat yang suka maksiat, merubah masyarakat menjadi masyarakat yang taat. Dan orang yang tidak ikut andil menjadi bagian dari orang yang melakukan perubahan, berarti ia telah ikut andil mempercepat terjadinya kebinasaan. Orang yang tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dan tidak menciptakan situasi yang kondusif dalam melakukan perubahan,
dan tidak mencegah segala bentuk yang mendatangkan kebinasaan, berarti ia telah mengambil peran dalam membinasakan masyarakat itu sendiri. Untuk itu hadirin sekalian, sekecil apapun peran kita di masyarakat, apapun yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, selama itu membawa perubahan yang positif, maka lanjutkan kebaikan tersebut, dan semoga menjadi amal soleh buat kita semua. Dan insya Allah, Allah akan tempatkan derajat kita sebagai umat yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.